Salam Merdeka Belajar. Saya Anak Agung Ayu Putri Rosmayuni, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Gagasan filosofis yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara telah menjadi pondasi bagi pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi acuan para seniman pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar. Dasar-dasar pendidikan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Apa saja konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut beliau, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik hanya menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ketiga daya tersebut tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. Dengan menumbuhkan ketiga daya tersebut, maka proses humanisasi atau memanusiakan manusia dalam pendidikan dapat tercapai. Pendidikan harus berpihak pada anak. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang. Trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita merupakan sebuah modal awal yang sangat penting dalam dunia pendidikan untuk menunjukkan eksistensi kita. Makna dari trilogi pendidikan tersebut, peran pendidik merupakan akar dan ujung tombak utama dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Ingarso Sungtolodo berada di depan memberikan teladan. Ing Madio Mangunkarso berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Tutwuri Handayani berada di belakang memberikan dorongan.
Sebelum saya mempelajari model 1.1, saya beranggapan bahwa anak bagaikan kertas kosong yang pasif. Tugas pendidik adalah mengisi kertas kosong itu dengan informasi-informasi sehingga proses pembelajaran di kelas menuntut anak untuk mendengarkan, memperhatikan, dan berlatih untuk mencapai pemahaman yang bersifat kognitif. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak adalah pribadi yang unik, yang membawa sejuta pengalaman baik berasal dari pengalaman dengan lingkungan maupun pengalaman dari jenjang pendidikan sebelumnya. Tugas guru menuntun perkembangan anak untuk menjadi pribadi yang kuat dan mampu hidup di zamannya. Sebagai pendidik, kita menghambakan diri pada siswa agar segala kebutuhan siswa untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dapat terpenuhi. Serta dengan pola Among, kita sebagai guru membimbing dan mengarahkan siswa agar tidak kehilangan arah dan tersesat. Bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan? Pertama adalah mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pendidik mengakomodasi kebutuhan belajar murid dengan memberikan pembelajaran yang berbeda dalam hal konten, proses, dan produk. 2. Penggunaan media yang bervariasi. Melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada anak melalui penggunaan media yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata anak. 3. Menguatkan nilai karakter. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, dan membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.1. Sekian dan terima kasih.